البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan Syarah Al-Aqidah Tahawiyah yang disampaikan oleh Al-Imam Ibn Abil Izz rahimahullah ta'ala, yang pada pertemuan terakhir kita berhenti pada pembahasan seputar perkara-perkara yang wajib diimani. Nah, bahwasanya al-iman huwal imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi wa hulwihi wa murrih min Allah. Bahwasanya iman adalah apa? Memenuhi rukun-rukun iman tadi. Nah, kemudian Imam Tahawi rahimahullah ta'ala mengatakan, wa nahnu mu'minuna bidzalika kullih la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa nusaddiquhum kullahum ala ma ja'u bihi. Dan kami beriman dengan semua itu. Jadi semua perkara yang wajib untuk kita imani, wajib kita imani. Tidak membeda-bedakan antara seorang pun dari kalangan rasul-rasulnya. Wa nusaddiquhum kulluhum ala ma ja'u bih. Dan kami membenarkan mereka semua atas apa-apa yang mereka datang dengannya. Qala Syarih rahimahullahu ta'ala, al-isyaratu bidzalika ila ma taqaddam mimma yajibul imanu bihi tafsilan. Ya, kata beliau, wa nahnu mu'minuna bidzalik, isyarat bidzalik ini kepada semua yang telah lewat dari hal-hal yang wajib untuk diimani secara terperinci. Wa qauluhu la nufarriqu baina ahadin min rusuli ila akhir kalami, ay la nufarriqu bainahum bi an nu'mina bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa nakfura bi ba'din. Maksudnya yaitu kita tidak membeda-bedakan antara mereka. Itu tidak membeda-bedakan para rasul, ikhwan, dari sisi apa? Yaitu kita beriman kepada sebagian dan kufur kepada sebagian yang lain. Ini yang dimaksud kita tidak membeda-bedakan para rasul. Ya, kita tidak membeda-bedakan para rasul dari siapa berarti? Kalau disimpulkan Maulana, dari sisi keimanan terhadap mereka, kita harus beriman kepada keseluruhannya, bahwasanya semuanya adalah utusan Allah. Bal nu'minu bihim wa nusaddiquhum kullahum, bahkan kita beriman terhadap mereka dan membenarkan mereka semua, tidak ada yang kita dustakan. Baik. Fa inna man amana bi ba'din wa kafara bi ba'din kafirun bil kull. Sebab sesungguhnya orang yang beriman dengan sebagian rasul dan dia kufur kepada sebagian rasul yang lain, maka sesungguhnya dia telah kafir terhadap keseluruhannya. Bagaimana ini, akhwan? Dia telah beriman tapi pada sebagian rasul saja. Misalnya orang-orang Yahudi iman terhadap Nabi Musa, tapi kufur terhadap Nabi Muhammad. Demikian pula Nasara beriman tentang Isa, tapi kufur kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya mereka telah kufur kepada keseluruhan para nabi dan rasul. Kenapa? Karena semua rasul memerintahkan untuk apa? Untuk umatnya beriman kepada utusan-utusan Allah yang diutus, tidak membeda-bedakan. Dan terkhusus Nabi kita Muhammad
telah datang berita di dalam Taurat maupun Injil. Nah, dan telah datang perintah untuk beriman terhadapnya. Sehingga kalau kufur pada sebagian dan beriman pada sebagian yang lain, hakikatnya dia kafir terhadap keseluruhan. Imannya tidak diterima. Qala ta'ala wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila. Mereka mengatakan kami beriman dengan sebagian para rasul dan mengkufuri sebagian yang lain. Perhatikan ba'din dan ba'din. Nakirah kalau diulang ikhwan ini menunjukkan sesuatu yang berbeda. Jadi ba'din yang pertama itu beda dengan ba'din yang kedua. Ini kalau sama-sama nakirah. Tapi kalau pertama nakirah kemudian yang kedua ma'rifat, maka ini jelas ma'rifat yang kedua ini kembali kepada nakirah yang awal, namanya sebagaimana juga yang menunjukkan hal ini ikhwan, bahwasanya nakirah kalau diulang menunjukkan dua hal yang berbeda. Seperti apa? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ya, yusran yang kedua berbeda dengan yusran yang pertama. Oleh karena itulah di sini Allah Subhanahu wa taala janjikan dua kemudahan pada satu kesulitan. Makanya dikatakan oleh Ibnu Abbas, ikhwan, la yaghliba al-usru yusrain. Tidak akan mengalahkan satu kesulitan dengan dua kemudahan yang diberikan. Jadi jangan menyerah, karena Allah janjikan dua kemudahan pada satu kesulitan. Nah, ini dipahami ya kawan, dalam membahas tentang atau ketika mendapati dua nakirah yang sama tapi diulang. Wa yaqulun nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din. Mereka mengatakan kami beriman terhadap sebagian rasul dan kami kufur pada sebagian yang lain, bukan rasul yang awal. Wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila, dan mereka menginginkan untuk menjadikan antara hal tersebut sebagai jalan. Sebagai jalan hidup yang ditempuh, metode yang dijalani. Fa innal ma'na alladhi li ajlihi amana biman amana bihi minhum mawjudun fil ladzi lam yu'minu bih. Sekarang dari sisi logika, kawan, kenapa kok yang iman kepada sebagian rasul dan kufur pada sebagian yang lain dikatakan kufur secara keseluruhan? Karena makna yang karenanya dia beriman dengan rasul yang dia beriman terhadap mereka itu juga ada pada rasul yang mereka tidak mau beriman terhadapnya. Nah, jadi makna yang mereka beriman karenanya terhadap rasul yang dia beriman itu juga ada pada rasul yang mereka tidak mau beriman, sebab sama-sama dari sisi Allah. Wa dzalika ar-rasul alladzi amana bihi qad jaa'a bi tasdiqi baqiyatil mursalin. Dan rasul tersebut yang dia beriman terhadapnya juga telah datang membenarkan para rasul yang lain. Sehingga kalau dia tidak beriman pada para rasul yang lain, sebenarnya dia juga tidak beriman pada rasul yang dia mengklaim dirinya beriman terhadapnya. Fa idza lam yu'min bi ba'dil mursalina kana kafiran biman fi za'mihi annahu yu'minu bih. Fa idzan fa idza lam yu'min, maka apabila dia tidak beriman bi ba'dil mursalin dengan sebagian para rasul, kana kafiran biman fi za'mihi annahu yu'minu bi, maka hakikatnya dia sebenarnya kafir terhadap rasul yang dia menyangka dia itu beriman terhadapnya. Pahami ini kalimat ini? Ya, pahami kalimat ini, kawan. Ini
Imam Ibn Abil Is ingin menjelaskan secara logika kenapa kok dikatakan kufur pada sebagian kufur terhadap sebagian kok dikatakan kufur pada keseluruhan. Li'anna dzalika rasul qad jaa bi tasdiqil mursalina kullihim, dikarenakan rasul tersebut telah datang untuk apa? Untuk membenarkan semua para rasul. Nah, fakana kafiran haqqan, maka jadilah dia orang kafir secara hakiki. Wa huwa yadhunnu annahu mu'min, dalam keadaan dia menyangka bahwasanya dirinya mukmin. Fakana minal akhsarina a'mala, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang merugi amalannya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang musnah usahanya, dhal yaitu hilang. Yang hilang upaya usahanya, amalannya ketika hidup di dunia dulu. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dalam keadaan mereka itu menyangka telah berbuat dengan sebaik-baiknya. Dan ini hal yang sangat mengkhawatirkan, ikhwan. Nah, Allah Subhanahu wa taala katakan di surat Al-Kahfi, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Na'udzubillahi min dzalik. Menyangka telah berbuat baik tapi ternyata sia-sia semua amalannya. Nasallallahu al-afiyata wassalamah. Baik, ini penutup untuk pembahasan yang telah lalu. Kemudian Imam Tahawi rahimahullah ta'ala menyebutkan pembahasan baru berkaitan dengan perkara dosa-dosa besar. Nah, yang memang ikhwan secara susunan sebenarnya matan Tahawiyah kurang tersusun secara secara rapi. Nah, tidak diurutkan sesuai dengan rukun-rukun iman. Qauluhu wa ahlul kaba'iri min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fin nari la yukhalladun idza matu wa hum muwahhidun. Wa illam yakunu ta'ibina ba'da an laqallaha 'arifina mu'minin. Kita pahami dulu matannya. Imam Tahawi mengatakan, dan para pelaku dosa besar dari kalangan umat Muhammad alaihi salatu wassalam, mereka itu di neraka tidak dikekalkan. Maksudnya apa? Seandainya pelaku dosa besar itu dihukum dengan neraka, maka mereka la yukhalladun, tidak akan dikekalkan, berarti mesti keluar dari neraka. Syaratnya apa? Idza matu wa hum muwahhidun, apabila mereka mati dalam keadaan mereka mentauhidkan Allah, mati dalam keadaan bertauhid. Wa illam yakunu ta'ibina ba'da an laqallaha 'arifina mu'minin, walaupun mereka belum bertobat dari dosa besarnya, tentunya selain kesyirikan. Ya, ini dosa besar yang di bawah kesyirikan. Mereka jika di neraka tidak akan kekal selama mati di atas tauhid, walaupun belum bertobat dari dosa besar tersebut. Setelah mereka bertemu dengan Allah dalam keadaan arifina mu'minin. Ada perbedaan tempat kalian? Apa? Tidak ada mukmininnya. Taib. Dan tambahan mukminin penting, ikhwan, sebagaimana ditegaskan oleh Syalbani rahimahullah ta'ala. Ba'da an laqawallaha arifina, tambahkan mukminin, sebagaimana dalam sebagian naskah. Nah, setelah mereka semua bertemu dengan Allah dalam keadaan arifin, mengenal Allah dan beriman, kan cuma sekedar mengenal tok, cukup enggak? Nah, makanya penting tambahan mukminin, karena sekedar arifin, sekedar mengenal Allah, iblis pun mengenal Allah, ya. Iblis mengenal Allah. Nah, tapi tidak bermanfaat ma'rifatnya karena tidak beriman. Sehingga dipersyaratkan di sini kata mukminin harus ada. Jadi ketika menghafal juga harus ditambahkan ini.
wa illam yakunu taibina ba'da an laqallaha 'arifina mu'minin. Taib. Jadi intinya pelaku dosa besar itu tidak kekal di neraka apabila mati di atas tauhid. Taib. Selama mereka walaupun belum bertobat dari dosa besarnya, selama mereka mati dalam keadaan beriman. Ini ditegaskan lagi. Wa hum fi masyiatihi wa hukmih. Dan mereka itu berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala dan hukum Allah. In syaa ghafara lahum wa 'afa 'anhum bi fadlih. Jika Allah kehendaki maka Allah akan ampuni mereka dan maafkan mereka sesuai dengan keutamaan dari Allah. Kama dzakara 'azza wa jalla fi kitabih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam kitabnya dalam surat An-Nisa, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa di bawah kesyirikan bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Awal dari ayat ini apa bunyinya? Awal dari ayat Ukasyah. Naam, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Qala wa in syaa'a 'adzabahum fin nari bi'adlih. Dan apabila Allah kehendaki yang lain, Allah akan mengazab mereka di neraka dengan keadilannya. Jadi ketika memberi ampunan ini dengan fadl, keutamaan dari Allah yang diberikan. Ketika mengazab ya dengan adil, dengan keadilan. Tidak keluar hukum Allah dari dua hal ini, ikhwan, bainal fadli wal adli. Thumma yukhrijuhu minha birahmatihi wa syafa'ati syafi'ina min ahli ta'atih. Ya, menghukum di neraka, kemudian Allah keluarkan mereka dari neraka dengan rahmat dan syafaat orang-orang yang memberikan syafaat dari kalangan pelaku ketaatan. Thumma yab'athukum ila jannati, thumma yab'athuhum ila jannati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirim mereka, membangkitkan mereka untuk menuju ke surganya. Dimasukkan dulu ke sumur, ke mana? Nahar yang dinamakan dengan Nahrul Hayah. Karena para ahlun nar, ikhwan, yang tidak kekal di dalamnya, itu mereka apa? Dihukum di neraka sampai menjadi seperti arang. Nah, kembali seperti arang, kemudian apa? Dimasukkan ke dalam Nahrul Hayah, sungai kehidupan. Setelah masuk di sungai kehidupan, maka mereka pun tumbuh seperti apa? Tumbuhnya apa? Tumbuhan-tumbuhan itu. Nah, seperti kecambah. Nah, tumbuh, kemudian baru setelah itu mereka dimasukkan ke surga. Baik, penjelasannya insyaallah disyarah. Wa dzalika bi anna Allah Ta'ala tawalla ahla ma'rifati, yang demikian itu dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah menanggung siapa saja yang mengenalnya dan beriman kepadanya. Ahli ma'rifah maksudnya ya mukminun maksudnya. Wa lam yaj'alhum fid daraini ka ahli nuqratih alladzina khabu min hidayatih wa lam yanalu min walayatih. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan mereka orang-orang yang beriman taib di dua negeri seperti keadaan orang-orang yang ingkar kepada Allah. Fid darain, ya, sama sampai sini. Nah, yaitu di dunia dan di akhirat. Nah, Allah tetap membedakan antara orang yang beriman dan orang-orang kafir. Bahkan ketika sama-sama masuk neraka pun, orang-orang kafir kekal dengan azab yang sangat pedih, dan orang-orang yang beriman mereka mesti akan dikeluarkan. Ya, tidak Allah jadikan sama seperti orang-orang yang kufur, ahli nukrati ay
man kafara bi, orang yang kufur pada Allah. Yaitu orang-orang yang khabu min hidayati, yaitu orang-orang yang terluputkan dari hidayah Allah dan tidak mendapatkan kewalian dari Allah, tidak mendapatkan pertolongan, tidak mendapatkan taufik. Allahumma ya waliyal Islam wa ahli, massikna 'alal Islam ya hatta nalqaka bih. Ya Allah, nah, yang bertanggung jawab atas Islam, yang memberikan pertolongan kepada Islam dan para penganutnya. Nah, kokohkanlah kami di atas Islam, ya, peganglah kami di atas Islam. Maksudnya jangan sampai kami dibiarkan tergelincir dari jalan keislaman sampai kami bertemu dengan Engkau di atas keislaman tersebut. Baik. Nah, ini kalimat yang bagus ikhwan dari Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala berkaitan dengan ahlul kabair, ya insyaallah akan kita lanjutkan syarahnya pada pertemuan yang akan datang. Nasallallahu taufiq wassadad walhamdulillahi rabbil alamin.